Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Devar Ardin, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait UTS Komunikasi Lingkungan, yaitu bagaimana jika selama ratusan tahun hingga hari ini masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia menggunakan kendaraan listrik dalam menunjang aktivitas kesehariannya. Anda menikmati kendaraan yang tidak bising dan tentu saja ramah lingkungan. Tiba-tiba suatu hari ilmuwan di dunia berhasil menemukan bahan bakar berbasis fosil di dalam bumi. Lalu muncullah wacana meluncurkan kendaraan mobil atau motor berbahan bakar minyak. Dan apa yang akan Anda lakukan? Nah, pendapat saya seharusnya temuan yang ditemukan yang kemudian akan diluncurkan seharusnya itu bisa lebih baik dari sebelumnya, dalam artian kendaraan berbahan bakar berbasis fosil bisa lebih baik dari kendaraan listrik atau menjadi alternatif. Semisal ada kekurangan yang tidak bisa dipenuhi kendaraan listrik atau dimiliki kendaraan berbasis fosil, bukan malah memperburuk intinya. Jika saya dihadapkan dengan situasi seperti itu, maka yang akan saya lakukan adalah tetap menggunakan kendaraan listrik karena saya sudah mengetahui benefitnya, karena saya juga sudah menggunakan. Kemudian saya akan mencari tahu kenapa saya perlu menggunakan kendaraan berbasis fosil atau tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar berbasis fosil, yang kesimpulannya akan saya sampaikan di akhir video. Di sini saya akan membedah apa kelebihan dan kekurangan kendaraan berbasis fosil atau berbasis listrik, yang penjelasannya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kendaraan listrik disebut sebagai kendaraan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi yang mana dapat mempengaruhi polusi udara di sekitarnya. Kendaraan ini memiliki mekanisme laju yang diproses menggunakan daya listrik, dengan begitu tidak akan menghasilkan residu emisi karbon dioksida dan karbon monoksida. Dikarenakan mobil ini digerakkan oleh listrik, maka suara mesin yang dihasilkan lebih senyap atau tidak bising. Hal ini membuat pengemudi lebih nyaman dan fokus saat berkendara di jalan. Mobil listrik diklaim lebih menghemat uang untuk biaya perawatan kendaraan karena kita tidak perlu repot untuk ganti oli rutin, mengganti busi, mengganti koil, mengganti air radiator, dan tidak repot keluar untuk isi BBM. Karena kapasitas energi listrik yang ada dalam baterai terbatas, jarak tempuh yang bisa digunakan kendaraan listrik juga terbatas. Untuk menyamai kendaraan berbasis fosil, teknologi baterai harus mengembangkan pengembangannya lebih jauh. Biaya awal pembelian mobil listrik ini terbilang cukup mahal, dan juga baterai dari mobil listrik ini juga cukup mahal karena bila baterai mengalami degradasi baterai dan diperlukan baterai baru, itu memerlukan biaya yang cukup mahal. Dan ini juga menjadi suatu permasalahan karena pada akhirnya mobil listrik juga menghasilkan limbah baterai karena memang harus diganti secara berkala. Mobil listrik memiliki waktu pengisian hingga berjam-jam. Untuk mengisi baterai mobil secara penuh bisa membutuhkan waktu hingga 8 jam, apalagi jika memakai charger level 1 atau level 2. Yang pertama adalah jarak tempuh. Mobil listrik mempunyai jarak tempuh yang terbatas karena tergantung dari kapasitas daya baterai dan juga pusat pemberhentian untuk mengisi baterai. Namun, mobil konvensional ini bisa menempuh jarak yang jauh karena tangki pembakaran dan juga tempat pengisian yang memadai. Mobil listrik dibanderol dengan harga yang terbilang cukup mahal, mulai dari 400 juta ke atas. Berbeda sekali dengan mobil konvensional yang dibanderol jauh lebih murah, tergantung tipe dan spesifikasi. Mobil konvensional memiliki keunggulan dari pengisian bahan bakarnya karena prosesnya yang cepat dan membutuhkan waktu dalam hitungan menit, berbeda dengan mobil listrik yang memiliki waktu pengisian hingga berjam-jam.
Mobil berbahan bakar fosil akan menimbulkan suara pada mesinnya yang nantinya dapat menyebabkan polusi suara, terutama pada kendaraan dengan bahan bakar solar yang menimbulkan suara lebih bising daripada kendaraan lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembakaran pada mesin, bahan bakar yang terbakar menghasilkan beberapa gas. Dua di antaranya yang berbahaya adalah karbon dioksida dan karbon monoksida. Nah, jadi kesimpulannya menurut saya, baik kendaraan berbahan bakar berbasis fosil ataupun bahan bakar berbasis listrik itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Jika dirasa tidak perlu dengan mobil berbahan bakar berbasis fosil karena kita sudah nyaman dan segalanya terpenuhi hanya dengan mobil berbasis listrik, silahkan untuk tetap menggunakan kendaraan listrik. Namun jika keterbatasan yang ada dalam kendaraan listrik itu menghambat aktivitas kita, maka cari alternatif lain. Jika mobil berbasis fosil merupakan jawabannya, silahkan gunakan. Dan menurut saya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing saja. Tapi di balik itu semua harus bisa memperhatikan efek jangka panjang dan kesehatan lingkungan yang juga perlu diperhatikan. Dan solusinya seharusnya pemerintah bisa bekerja sama dengan industri kendaraan listrik untuk mengembangkan lagi potensi kendaraan listrik, misalnya menambahkan jarak tempuh, mempercepat pengisian baterai, atau harganya agar bisa terjangkau oleh masyarakat Indonesia, agar kekurangan dari kendaraan listrik ini bisa terpenuhi tapi kesehatan lingkungan juga tetap terjaga. Dan ini bukan persoalan mobil listrik versus mobil berbahan bakar berbasis fosil, tapi bagaimana kita harus bijak memilih mana yang lebih baik untuk efek jangka panjang. Karena sebenarnya mobil listrik juga memerlukan fosil, karena tanpa fosil listrik tidak ada. Jadi itu tadi, kita harus bijak memilih mana yang lebih baik untuk efek berkepanjangan. Demikian jawaban saya terkait UTS Komunikasi Lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.